Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Berjumpa lagi dengan channel Ayo Belajar channel 21. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mencari tahu tentang P3K. Namun sebelumnya rekan-rekan, bagi yang belum klik subscribe ataupun like, kemudian share dan nyalakan tombol lonceng agar kiranya klik subscribe dan nyalakan lonceng supaya terus mendapat informasi-informasi terbaru dari channel Ayo Belajar channel 21 ini. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat tentunya. Selanjutnya, rekan-rekan, marilah kita mencari tahu tentang apa itu P3K. Namun sebelumnya yang kita akan bahas ini sebatas daripada pengertian, kemudian besaran gaji, mungkin ya rincian seperti itu tentang informasi tentang P3K ini. Baiklah, kita mencari perbedaan PNS dan P3K dari sudut yang paling terlihat atau dari daftar gaji P3K dan PNS. Kita klik dan kita cari informasi dari daftar gaji P3K berdasarkan golongan. Nah, ini kita lihat ya, berdasarkan golongan. Selanjutnya kita akan membahas tentang daftar gaji P3K berdasarkan golongan dan perbedaan P3K dan PNS. Mungkin di antara kita masih ada yang bertanya-tanya, apa sih perbedaan antara P3K dan PNS? Dilansir dari Tirto ID pada 12 Oktober 2021 yang ditulis oleh Yonada Nancy, saya ingin berbagi informasi kepada kawan-kawan mengenai P3K dan PNS itu dari sisi perbedaan, terutama dari gaji, kemudian status kepegawaian, proses rekrutmen, hingga jenjang karir atau kenaikan golongan. Tirto ID, di Indonesia terdapat 2 jabatan yang termasuk dalam aparatur sipil negara, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK atau P3K. Meski sama-sama ASN, keduanya memiliki perbedaan terutama dari gaji, status kepegawaian, proses rekrutmen, hingga jenjang karir atau kenaikan golongan. Manajemen kerja PNS dan P3K secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Undang-undang tersebut memuat sejumlah aturan mengenai pelaksanaan kerja, status, wewenang, dan pemberian upah bagi ASN. Berikut beberapa perbedaan antara PNS dan P3K sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Yang pertama, status kepegawaian. Perbedaan yang paling terlihat antara PNS dan P3K adalah status kepegawaiannya.
Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa PNS merupakan ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap dalam pemerintahan nasional. Di sisi lain, PPPK atau P3K adalah ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Masa perjanjian kerja untuk PPPK atau P3K paling singkat 1 tahun. Namun berdasarkan pasal 98 diatur bahwa masa perjanjian kerja dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan penilaian kinerja pegawai. Singkatnya, dari segi status kepegawaian, PNS adalah pegawai tetap di pemerintahan, sementara P3K pegawai tidak tetap. Yang kedua, jenjang karir dan kenaikan golongan. Undang-undang mengatur tentang jenjang karir dan kenaikan pangkat atau golongan PNS. Melansir BKD Provinsi NTB, nah ini ya, ada dasarnya. Kenaikan pangkat PNS minimal dalam rentan 4 tahun sekali. Kenaikan pangkat hanya akan diberikan pada pegawai yang memenuhi syarat kinerja. Untuk bisa naik pangkat, pegawai harus mendapatkan penilaian prestasi baik dalam SKP atau sasaran kinerja pegawai selama 2 tahun terakhir. Kenaikan jabatan pada PNS artinya ada kenaikan gaji. Secara umum terdapat 4 golongan pembagian jenjang karir dalam PNS, yaitu golongan 1, 2, 3, dan 4. Semakin tinggi level golongan, semakin tinggi pula gaji yang diterima. Berbeda dengan PNS, undang-undang tidak mengatur adanya jenjang karir pada P3K. Artinya P3K tidak dapat naik pangkat ataupun golongan setelah diangkat sebagai ASN. Meskipun tidak ada kenaikan pangkat, ada kenaikan gaji berkala pada PPPK atau P3K. Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020, selain kenaikan gaji secara berkala, P3K juga memperoleh fasilitas berupa gaji istimewa. Kenaikan gaji istimewa diberikan berdasarkan penilaian kinerja dan prestasi PPPK atau P3K. Yang ketiga, proses rekrutmen. Proses rekrutmen PNS dan P3K tahun ini dilaksanakan bersamaan dalam seleksi CASN atau calon aparatur sipil negara. Pelamar rekrutmen nasional yang akan diangkat menjadi PNS kemudian disebut sebagai calon PNS atau CPNS. Lalu pelamar yang mengikuti seleksi nasional untuk P3K kemudian disebut sebagai calon PPPK atau calon P3K. Selain itu, tahapan rekrutmen untuk P3K lebih singkat dibandingkan PNS. Untuk PNS, tahapan rekrutmen nasional terdiri atas pendaftaran dan pemilihan formasi, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, pengangkatan dan penetapan nomor induk PNS. Sementara untuk P3K, baik guru maupun non-guru, tahapan rekrutmen nasional terdiri atas pendaftaran dan pemilihan formasi, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, pengangkatan dan
penetapan nomor induk P3K. Pelamar PNS dan P3K juga dibedakan dari segi usia. Untuk mendaftar PNS, pelamar minimal harus berusia 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Sementara untuk P3K, pelamar setidaknya harus berusia 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Untuk P3K guru, usia maksimal tersebut adalah 59 tahun. Yang keempat, gaji dan tunjangan. Dalam melaksanakan tugasnya, PNS diberi dua jenis upah, yaitu gaji dan tunjangan. Tinggi rendahnya gaji PNS ditetapkan berdasarkan pangkat atau golongan serta masa kerja PNS. Terdapat 4 level golongan dalam PNS, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Keempat golongan tersebut masing-masing memiliki tingkatan dari A, B, C, dan D. Khusus untuk golongan 4 terdapat jenjang A, B, C, D, dan E. Berikut besaran gaji PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Bisa kita lihat dari golongan, kemudian masa kerja, paling sebentar sampai dengan paling lama. Kita bisa cek di Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 mengenai gaji PNS per golongan ruang. Golongan 1 ruang A, B, C, D. Golongan 2 ruang A, B, C, D. Golongan 3 ruang A, B, C, D. Golongan 4 A, B, C, D, E. Sementara tunjangan yang diterima oleh PNS terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan fungsional tertentu, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, dan tunjangan PPh pasal 21. Tidak jauh berbeda dengan PNS, gaji P3K juga didasarkan pada golongan dan masa kerja pegawai. Bedanya, golongan di P3K dibagi menjadi 17 level golongan tanpa ada jenjang setiap golongannya. Berikut besaran gaji P3K sesuai dengan golongan dan masa kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Golongan tanpa adanya ruang atau jenjang. Jadi golongannya terdiri dari 1 sampai dengan golongan 17. Masa kerja paling sebentar sampai dengan paling lama. Jadi gaji ketetapan berdasarkan Perpres nomor 98 tahun 2020 sudah mengatur besaran gaji P3K sesuai dengan masa kerja dan jenjang pendidikan tentunya ya. Di sini bisa kita cek sendiri dengan mencari informasi di Perpres nomor 98 tahun 2020. Ini secara lengkapnya, secara rinci bisa kita cek ya. Oke. Selanjutnya, selain gaji, P3K juga memperoleh sejumlah tunjangan termasuk tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Ya, demikian artikel yang saya bacakan dari penulis Yonanda Nancy dan editor Nur Hidayah Perwitasari. Semoga apa yang saya share ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.